Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama yang paling viral tentu saja ini tentang Tom Lembong ya. Betapa tidak banyak sekali yang kaget begitu ya. Di tengah begitu banyaknya kasus korupsi yang mega korupsi triliunan begitu yang menggantung tanpa ada kejelasan dan publik berharap ada kelanjutannya seperti kasus BTS, Blok Medan, nikel, minyak goreng dan lain sebagainya. Ujuk-ujuk ternyata yang ditangkap itu bukannya Erlangga Hartarto atau Dito Aryo Tejo yang sudah mengembalikan uang suap segala macam ya, ataupun Bahlil yang sudah ramai disebut-sebut di media. Tapi yang ditangkap, nah ini sebelumnya malah yang dibahaskan soal Kaisang, Gibran yang juga dilaporkan oleh beberapa pihak tentang dugaan kasus korupsinya. Tapi tunggu dulu, bukan mereka yang ditangkap. Inilah yang ramai dibahas di media sosial ya. Karena yang ditangkap ujuk-ujuk justru Tom Lembong ya, mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016. Padahal Tom Lembong ini nggak pernah disebut-sebut sebelumnya ya, ujuk-ujuk aja gitu. Nah ini yang menimbulkan banyak spekulasi ya, adanya muatan politis dalam penetapan tersangka Tom Lembong dan langsung ditahan ya. Dan lucunya lagi kejaksaan sendiri mengakui belum mengantongi adanya bukti indikasi suap ataupun aliran dana ke Tom Lembong. Nah kok udah ditetapkan sebagai tersangka ya? Dan kasus ini kan sudah 9 tahun ya, 2015 terjadinya. Nah selama 9 tahun kok nggak ketemu adanya bukti indikasi suap dan aliran dana. Nah ini kejaksaan butuh waktu berapa tahun lagi nih bisa ada bukti. Yang pasti orangnya sudah ditahan saat ini ya. Dan dengan alasan atau pasal bahwa kebijakan ini sudah jelas ya, di kebijakan yang diambil Tom Lembong untuk melakukan impor gula ya di tengah kondisi Indonesia yang saat itu surplus gula. Padahal disebutkan bahwa Indonesia surplus gula itu pada bulan Mei ya tahun 2015. Saat itu menterinya belum Tom Lembong juga ya, Rahmat Gobel. Dan kemudian terus disebutkan bahwa setiap menteri melakukan impor gula, bahkan jumlahnya jauh lebih besar daripada Tom Lembong. Tapi ini kenapa? Kita tahu ya di beberapa berita justru Zulkifli Hasan ini yang kantornya pernah digerebek ya terkait masalah kasus impor gula. Tapi tunggu, yang ditangkap, yang ditahan bukan. Yang ditangkap dan ditahan adalah Tom Lembong. Ini kenapa ya? Kan wajar orang bertanya seperti itu. Meskipun pihak kejaksaan sudah mengatakan tidak ada muatan politis. Ini murni penegakan hukum. Tapi kita kan nggak bego-bego amat ya. Orang kan melihat perkembangan berita dan mengikuti ini semua. Jelas ini sungguh sulit untuk dikatakan bahwa ini tidak berbau amis ya penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini. Bukan saya mengatakan Tom Lembong pasti benar, tetapi saya mengatakan pasti ada muatan politis ya. Saya bukan domisili itu kata giring ya, bukan domain saya begitu ya, bukan domain saya untuk mengatakan seseorang itu benar atau salah ya, karena saya bukan hakim. Tetapi tentu saja itu harus diproses hukum ya untuk mengetahui Tom Lembong benar atau salah. Tetapi melihat tebang pilih ini sudah jelas menimbulkan tanda tanya dan menimbulkan dugaan bahwa memang ada muatan politis. Ini tidak bisa dipungkiri lah ya, karena begitu banyak kasus korupsi termasuk impor gula ini, tapi menteri lain aman-aman saja. Bahkan pihak kejaksaan mengatakan tidak ada pihak lain yang akan diperiksa. Artinya menteri-menteri lain tidak diperiksa. Ini khususon untuk Tom Lembong. Nah ini mengapa ya kok ada kesan seperti dendam kesumat ini kepada Tom Lembong. Kalau kita flashback ke belakang, ya flashback mesti ke belakang ya. Kita flashback begitu ya, ingat-ingat dulu ya. Waktu debat Cawapres, nah Gibran ini memang kayaknya ada sesuatu sama Tom Lembong, agak gemes gitu ya. Beberapa kali menyebut nama Tom Lembong. Ini berikut cuplikannya. LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasokan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas.
Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat. Tom Lembong juga merespon ya ketika namanya disebut dalam forum resmi debat begitu ya, dengan mengatakan bahwa ya mungkin Gibran tengah rindu pada dirinya ya, karena dirinya adalah orang yang membuat contekan buat pidato bapaknya. Ini berikut videonya. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya, ya tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya Pak Presiden, ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas, ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Nah, ini sempat berbalas pantun begitu ya, setelah Tom Lembong memberikan respon soal contekan itu dibalas oleh Luhut Binsar Panjaitan yang nggak terima ya disebut presidennya dapat contekan. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja tim. Tapi entah siapa yang benar, siapa yang nyontek ataupun nggak nyontek begitu ya. Tapi publik pernah dipertontonkan ya ketika dalam suatu forum resmi wawancara Jokowi ditanya, bukannya menjawab pertanyaan malah mengatakan saya mau ngetes menteri saya begitu ya, menyerahkan Tom Lembong untuk menjawabnya dalam forum internasional. Ini berikut videonya. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year, very eventful, admittedly, sometimes a bit bumpy, but absolutely. I myself, as a trade minister, and I should explain a little bit, in our country, my trade ministry is kind of like a combination of what in the U.S. would be Commerce Department and USTR. So I should cover a lot of domestic commerce. And as such, I travel around the country quite a lot to kind of visit regional markets, village markets, and so on, looking at the domestic commerce. And a lot of times I'm surprised. I run into a reservoir that's under construction, or I run into a power plant, like even a micro one. And the point I'm getting to is basically that I was personally quite surprised, pleasantly surprised by the progress being made on the infrastructure program. It's probably something that we're not conveying much or sufficiently, but really I was quite surprised. I think the reservoirs in particular, there's 16 under construction right now, 65 in total in President Jokowi's program. And
just one got switched on a couple of weeks ago in Jati Gede. It's going to irrigate 90,000 hectares of rice paddy. And as many of you might be aware, without irrigation, rice paddy can only be harvested once a year. With irrigation, it can be harvested twice a year, right? So, another one in West Java also, like the Jati Gede, was under construction from Korean contractors. And I saw on the billboard, it's actually APPP, seems like, between the government of Indonesia and the Korea Exim Bank. So if Congressman Sherman has some positive news about the reactivation of the U.S. Exim Bank, to me that's very exciting news. And also you explain about the power plant in Batang. Ya, video-video tadi tentunya masih segar dalam ingatan kita ya, yang sempat viral begitu, bahkan gara-gara itu Tom Lembong jadi malah terkenal ya, dan sempat menjadi idola para emak-emak ya. Dan orang jadi bertanya-tanya juga, apakah gara-gara itu ya ada dendam membara ini ya kepada Tom Lembong, ataukah ada hal lain ya. Yang pasti terlihat janggal ini ya, kerugian negara 400 M ini karena suatu kebijakan yang harusnya kebijakan itu bukan ranah pidana ya, tidak bisa dipidana ya. Kita sudah tahu bahwa seseorang pejabat publik atau pembuat kebijakan yang tengah melakukan tugasnya itu tidak bisa dipidana. Ya, karena bisa dibayangkan ya, jika kebijakan itu bisa dipidana, maka kejaksaan pasti sibuk sekali menangkapi para pejabat publik yang salah membuat kebijakan. Kita tahu begitu banyak ini ya kebijakan-kebijakan yang malah membuat BUMN rugi, infrastruktur mangkrak ya, salah-salah kebijakan itu berapa ruginya ya, seperti kereta cepat ya, atau bandara yang mangkrak. Nah, ini semua kan menimbulkan kerugian negara akibat salah mengambil kebijakan. Kalau itu semua diproses ya bisa Kejaksaan Agung nggak kerja ya menangkapi pejabat-pejabat publik, karena hampir semua akademisi memang sepakat ya jika kebijakan publik ini tidak seharusnya bisa dipidana kecuali memang bisa dibuktikan ada aliran dana atau indikasi suap yang menguntungkan diri sendiri atau golongan, karena itu pun adalah unsur-unsur dari tindak pidana korupsi itu sendiri ya. Nah, jika memang kebijakan publik tersebut bisa dibuktikan ada mens rea atau niat jahat, nah itu yang baru bisa dipidana. Tapi dalam hal ini hingga saat ini pihak kejaksaan belum bisa membuktikan itu, tapi orangnya sudah ditahan ya. Kita tentu masih ingat ya kasus Bank Senturi ya. Ini mirip-mirip kasus Bank Senturi sebenarnya ya. Ketika waktu itu BI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan bailout terhadap Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah ya. Karena dianggap bahwa bangkrutnya atau tutupnya Bank Senturi ini bakal menimbulkan dampak sistemik yang kemudian setelah diketahui ternyata tidak menimbulkan dampak sistemik ya. Nah, ini ramai dan akhirnya lolos saja ya, tidak bisa dipidana dengan alasan itu tadi karena itu kebijakan. Meskipun jelas negara dirugikan 6,7 triliun tapi tidak ada yang dipidana pejabat publiknya, baik itu Gubernur BI-nya waktu itu Budiono maupun Sri Mulyani, malah Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan terus sekarang. Sementara masalah kebijakan itu sendiri juga tanda tanya, benarkah kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong untuk impor gula itu melanggar peraturan perundang-undangan ya? Karena kita tahu larangan impor gula itu baru keluar tahun 2021 gitu ya undang-undangnya. Sementara tahun 2015 itu hanya ada pembatasan impor gula ya. Dan memang impor gula hanya boleh dilakukan oleh BUMN untuk GKP atau gula kristal putih. Sementara yang dilakukan oleh Tom Lembong ini GKM atau gula kristal mentah ya. Jadi agak bingung ya, ini salahnya di mana begitu. Yang jelas domain saya di sini atau kapasitas saya di sini bukan sebagai pembela Tom Lembong ya, tapi tentu publik berhak tahu ya, berhak memperoleh edukasi ya, permasalahannya apa kok bisa seperti ini. Tidak bisa hanya menyaksikan keanehan-keanehan ini tanpa ada penjelasan ya, karena setiap kali kejaksaan ditanya mengapa menteri-menteri lain tidak diperiksa sementara Tom Lembong diperiksa, katanya ya karena kasus Tom Lembong ini diproses karena berdasarkan pengaduan masyarakat. Oh, jadi yang lain nggak diadukan. Ini
tambah bingung kan publik. Jadi ada kasus korupsi biar triliunan begitu, jika nggak ada pengaduan masyarakat, Kejaksaan Agung akan mendiamkan saja begitu. Nah ini aduh memang bikin gemes ya. Seharusnya bukannya kami tidak menghormati proses hukum, tapi kejanggalan dalam penegakan proses hukum ini harus dijelaskan ya secara logis dan nalar ini agar bisa diterima akal sehat ya. Karena jika ini dibiarkan terus ya, hukum ditegakkan dengan tanpa kejelasan, dengan anomali-anomali seperti ini, tentu ini akan menimbulkan korban-korban selanjutnya ya, karena ini menunjukkan bahwa hukum adalah alat untuk menggerus lawan politik. Nah, kalau ini yang terjadi dan ini dibiarkan bisa leluasa tanpa dikritisi oleh publik, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Kita tahu di WhatsApp grup sekarang sudah ramai nih beredar ya, bahwa selanjutnya setelah Tom Lembong, Anies Baswedan ini yang disasar ya, akan dijadikan tersangka kasus Formula E ya, karena memang penuntasan kasus Formula E ini ditunda begitu ya, sampai setelah Pilpres ya, untuk menghindari polemik kriminalisasi ya. Jadi kabarnya ini nanti setelah ini Anies Baswedan ya. Jadi kebayang ya jika semua ditangkapin, dipenjarain begitu ya, bisa-bisa Indonesia ini yang tinggal ya hanya Raffi, Giring gitu ya, Bahlil dan buzzer-buzzer lainnya. Yang lain masuk penjara semua. Jadi inilah ya akibatnya jika hukum digunakan bukan untuk semata-mata menghukum yang bersalah, tapi digunakan untuk menghukum yang nggak mau menuruti perintah sang raja. Yang pasti kejanggalan-kejanggalan dalam penegakan kasus Tom Lembong ini sudah terang benderang ya, semua bisa melihatnya ya. Tetapi tampaknya ini cuek saja pihak penegak hukum, terus harus kita pantau ya, kita pantau seperti apa kejelasannya, karena ada kesan begitu ya, seperti memang ada pesan yang ingin disampaikan oleh penguasa bahwa inilah akibat jika tidak mau menuruti perintah atau tidak mau koalisi atau tidak mau jadi penjilat, nah itu penjara tempatnya. Saya jadi ingat komentar Tom Lembong ya, bahwa negara ini hancur bukan gara-gara virus, bukan gara-gara teroris dan lain sebagainya, tapi gara-gara penjilat. Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat, ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah, ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bawa senang. Ya, saya setuju sekali Pak Tom Lembong. Mungkin penjara itu lebih baik daripada harus menjadi penjilat. Berita selanjutnya yang juga berita terakhir, ini tentang berita yang tidak penting sebenarnya dan berita biasa-biasa saja, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ya, ini tentang berita Prabowo yang akan melakukan lawatan ke luar negeri. Biasa kan presiden berkunjung ke luar negeri, dan biasa juga ya jika presiden sedang ke luar negeri maka yang menggantikan adalah wapresnya. Tapi kali ini kok terasa lain ya. Karena wapresnya ini kok fufu-fafa begitu ya. Jadi orang jadi banyak membicarakan ini ya, menjadi peristiwa yang spesial ya. Karena mulai pekan depan Gibran akan mendapatkan surat resmi ya sebagai PLT Presiden ya. Selama Prabowo melakukan kunjungan ke Cina, Amerika Serikat, Inggris, Peru dan Brazil ya. Di Peru dan Brazil nanti Prabowo ini akan mendatangi acara KTT 20 dan APEC ya. Dan ini yang di Brazil itu sampai tanggal 19 November akan cukup lama ini lawatan ke luar negeri. Artinya kita akan cukup lama ini ya mempunyai presiden Gibran begitu. Nah, ini semoga untuk sementara saja ya, dan kita doakan Prabowo segera kembali ke tanah air dengan selamat ya. Karena kalau tidak ya penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Wapres Gibran.
Kenapa saya bilang bisa membuat bulu kuduk berdiri? Karena belum menjadi presiden saja, baru menjabat sebagai wapres saja, baru 5 hari menjabat sebagai wapres, Gibran ini sudah banyak atraksinya begitu ya, mulai dari ketika di pembekalan Akmil di Magelang sudah 2 kali pulang lebih dulu ya daripada presidennya Prabowo saat itu, karena ada acara lain. Kesannya kayaknya wapres lebih penting daripada presidennya ya ini ya, karena harus ada kunjungan lain. Jadi Prabowo-nya masih ada di tempat, Gibrannya sudah pulang lebih dulu. Ini aneh juga ya. Kemudian Gibran juga baru-baru ini melakukan pertemuan tertutup ya dengan para menteri. Nah ini aneh juga. Bukankah para menteri itu adalah pembantu presiden, bukan pembantu wapres ya. Tapi ini kok bisa ini wapresnya ngundang rapat tertutup. Sayang tertutup ya, sebenarnya saya ingin lihat rapatnya kayak apa ya. Netizen banyak yang penasaran, dan ketika para menteri ditanya apa isi dari rapat tersebut tidak ada yang menjelaskan ya, karena katanya tertutup begitu. Ini kok baru kali ini saya dengar ya wapresnya ini mengadakan rapat tertutup dengan menteri dan lain. Sebelumnya kok nggak pernah ya, karena wapres ini memang secara peraturan perundang-undangan tidak mempunyai posisi strategis selain mewakili presiden jika presiden sedang berhalangan. Dan kita ketahui kemarin itu tidak Prabowo ada di Indonesia dan tidak berhalangan, tapi kenapa ini wapresnya kok kayak lebih sibuk nih daripada presidennya. Apalagi ketika Prabowo pergi ke Cina atau ke luar negeri ini dan PLT presidennya adalah Gibran, Indonesia tengah menghadapi kasus-kasus yang sedang panas ini, terutama kasus Tom Lembong dan juga yang dikabarkan akan ada penangkapan lain ya. Karena kalau nggak salah Fahri Hamzah itu pernah membocorkan ya dulu sebelum Pilpres, katanya nanti setelah Pilpres akan ada capres yang ditahan begitu. Aduh, kita jadi ketar-ketir ini ya, kalau baru 5 hari saja jadi wapres sudah banyak manuvernya, apalagi nanti ketika jadi PLT presiden. Kita tunggu saja ya ini apa gebrakan dari Gibran ini ketika menyandang jabatan sebagai presiden meskipun untuk sementara. Demikianlah tadi Rata atau rangkuman berita ya. Pastikan kalian mengikuti terus program-program di Realita TV ya. Ada Sarita, Sarinya Berita, ada Rata dan lain sebagainya ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya baca semua komen-komennya. Saya Rama Sarita Aljufri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.